Pagi nih. Karena mau nggak mau memang sebagai ibu bekerja, waktu itu merupakan currency yang sangat berharga ya. 1 jam di pagi hari itu rasanya bisa mengerjakan banyak sekali. Ya semua yang bekerja pasti tahu 1 jam di pagi hari itu bisa cover banyak pekerjaan pagi. Seperti itu. Nah untuk pembicara selanjutnya itu juga ibu bekerja juga yang saya beruntung sudah pernah berkenalan sebelumnya, sudah pernah ngobrol beberapa kali. Seorang ibu beranak dua yang juga kebetulan apa namanya engineer ya, walaupun sering dikira orang sosial tapi ternyata engineer juga. Yaitu Mbak Ana, saya mengenalnya sebagai Mbak Ana, tapi namanya panjang sekali. Namanya Mbak Andante Pandiaswargo. Sekarang Mbak Ana ini afiliasinya di Waseda University sejak tahun 2018 ya Mbak. Dari mulai visiting assistant sampai sekarang akhirnya jadi researcher yang setaraf dengan associate professor. Nah, Mbak Ana ini sendiri apa ya riwayat pendidikannya panjang sekali sejak lulus dari SMA di Jakarta di SMA 8 Jakarta, kemudian melanjutkan S1-nya ke Ritsumeikan EPU yang ada di Oita dengan beasiswa juga, kemudian melanjutkan S2 double degree dengan Universitas di Jerman, kemudian mendapatkan gelar doktoral juga dengan beasiswa dari Waseda University. Dari situ juga pengalaman kerjanya juga sangat panjang. Dari mulai pernah jadi intern di United Nations University di Jepang, kemudian pernah di Asian Development Bank juga, pernah di Kita Kyushu, terus terakhir juga pernah ketemu juga di Tokodai di Tokyo Institute of Technology, kemudian akhirnya berlabuh ke tempat sekarang yaitu di Waseda. Seperti itu. Kali ini kalau sebelumnya Mbak Sari berbicara tentang bagaimana ibu bekerja di perusahaan, mungkin Mbak Ana sekarang akan menjelaskan, menceritakan bagaimana ibu bekerja di setting yang berbeda, yaitu setting akademisi. Seperti itu. Jadi silahkan Mbak Ana bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng untuk introduction-nya. Kita sebenarnya teman lama banget ya Mbak Ajeng ya, cuman jarang banget juga ketemunya. Baik, saya mulai presentasi kali ini. Sebetulnya waktu diundang untuk menjadi pembicara di acara ini saya agak meragukan diri saya gitu. Apakah saya orang yang tepat untuk memberikan konten ini karena yang lebih canggih itu banyak, yang anaknya 3, anaknya 4, yang udah tenure posisinya, tenure tuh permanen gitu ya. Ada juga yang mulus lah jalannya gitu. Tapi akhirnya saya terima karena 3 hal. Yang pertama, karena saya udah terlalu sering menolak ajakan I4, mohon maaf sebelumnya. Dan yang kedua, saya merasa topik woman empowerment ini adalah sesuatu yang dekat dengan core value saya sebagai perempuan. Jadi saya rasa ini kesempatan yang tepat karena paling dekat dengan value saya. Dan yang ketiga, mungkin justru dengan perjalanan karir saya yang tidak mulus, yang banyak lika-likunya, yang banyak batu-batunya itu, saya pernah part-time, saya pernah full-time, saya pernah visiting, saya juga pernah ambil maternity dan child care leave. Justru mungkin variasi-variasi itu yang bisa saya sharing lika-likunya ya untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya harus disclaimer dulu, ini kebanyakan disuruh baca ini kalau di Universitas Research Ethics ya, jadi harus disclaimer. Ini sebagai yang saya share pada hari ini adalah hanya sebagai pembelajaran ya, tidak diperuntukkan untuk perempuan harus begini, perempuan harus begitu, bukan. Dan juga semuanya adalah berdasar pengalaman saya pribadi, N sama dengan 1 ya, sampel size-nya cuma 1. Dan yang terakhir, saya tidak bisa menanggung akibat apabila ada yang mengambil aksi sesudah menonton presentasi hari ini. Jangan sampai nanti
ada yang ini gara-gara Mbak Ana rumah tangga saya berantakan atau apa gitu. Ini apa hanya sharing ya. Lalu juga bukan tanggung jawab institusi saya yang dulu, yang sekarang maupun yang masa depan. Outline dari isi presentasi saya pada hari ini seperti ini. Yang pertama adalah the thin thread ya, di judul presentasi saya ada tulisan benang tipis. Kenapa? Karena menurut saya itu mencerminkan kondisi karir saya selama ini dan lika-likunya dan challenge-challenge yang ada. Kemudian kenapa despite of those challenge ya, saya tetap berjuang untuk melanjutkan perjalanan saya ini. Jadi life goals dan prinsipal saya itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya memperjuangkan perjalanan saya ini. Baik, ini the thin thread ya. Saya menggambarkan perjalanan karir saya itu seperti benang ini, yang kapan saja bisa putus. Dia bukan benang yang kokoh. Juga sebentar saya bisa share. Oke, ini. Ini saya punya website pribadi ya. Kenapa saya punya website pribadi? Ini karena the thin thread itu, saya merasa kapan saja benang itu bisa putus, sehingga saya butuh yang namanya digital presence ya. Kalau di universitas kan selalu ada profil pengajar gitu-gitu ya. Ya itu kapan aja bisa hilang kalau kontrak saya putus. Nah, jadi untuk mempertahankan digital presence itu saya harus membangun CV website sendiri. Ini saya sarankan untuk ibu-ibu lain karena kalau kita bikin research proposal, bikin fund untuk fund ya, atau untuk potential employer, biasanya mereka sering melakukan background check. Nah, ada baiknya kalau kita punya digital presence yang berisi fakta-fakta yang sudah kita bangun. Nah, ini CV saya. Tadi sudah dibacakan ya beberapa oleh Mbak Ajeng, terima kasih. Tapi ada yang mau saya ceritakan di balik ini. Mungkin bisa dimulai dari sini ya. Saya lulus 2013, kemudian bekerja di Tokyo Institute of Technology. Ini waktu saya ketemu Mbak Ajeng ya. Nah, di sini ini saya di-hire di bawah proyek pemerintah Jepang, Ministry of Environment. Proyek yang cukup besar, jadi banyak sekali universitas-universitas di dalamnya yang tergabung. Dan gaji saya itu dari sini gitu. Jadi ini external fund ya gajinya. Jadi bukan posisi yang stabil sebetulnya. Tapi saya sangat menikmati, ini pekerjaan pertama saya sesudah lulus S3 kan ya. Saya sangat menikmati posisi saya waktu itu. Karena justru banyak suconya. Dan kebetulan waktu itu belum punya anak nih. Jadi yang hobi saya jalan-jalan itu terpenuhi banget. Saya ke pedalaman-pedalaman di Filipina, di Indonesia, untuk ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik seperti itu. Nah, dan saya selalu merasa tidak ada yang terlalu challenge, yang terlalu berat untuk saya bilang tidak gitu. Jadi saya selalu melihat segala challenge yang saya hadapi di sini ini positif gitu. Sampai bos saya bilang, Ana-san, saya belum pernah ketemu orang sepositif kamu gitu. Terus dia bilang juga, hiring you is the best decision I ever made. Pokoknya dia ini ya terkagum-kagum di sini. Namun tiba-tiba saya hamil. Nah, ini dia nih Mbak Ajeng tahu. Jadi hamil saya itu, ini saya baru pertama kali saya dihadapkan bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Ini baru saat ini. Karena dari kecil orang tua saya selalu menanamkan perempuan laki-laki itu sama potensialnya, sama intelektualnya, sama opportunity-nya dan lain-lain. Tapi begitu hamil, ada hormon yang membuat kita berbeda dari fungsi laki-laki. Dan kebetulan hamilnya saya itu ada kondisi namanya hyperemesis gravidarum. Emesis itu artinya muntah, hyper berlebihan, gravidarum kondisi kehamilan. Jadi muntah yang berlebihan yang diakibatkan oleh kondisi kehamilan. Dalam 1 jam itu saya bisa muntah 4-6 kali. Dan bayangkan itu sepanjang saya bangun
24 jam mungkin tidur 8 jam, sisanya itu ya muntah, mual, muntah, mual, muntah, mual. Nah, dari yang saya tadinya aktif dalam 1 semester itu bisa ke 4, 6 negara, 2, 3 benua, tiba-tiba saya harus ada di toilet dengan baskom, berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu muntah. Dan sebetulnya pas muntah itu ada relief ya daripada waktu waktu mualnya itu. Mbak Ajeng tahu banget ini betapa nightmare-nya kondisi itu ya. Sehingga saya baru sadar, oke, perempuan itu ada challenge yang seperti ini, yang berbeda dengan laki-laki. Akhirnya saya ambil child care leave karena saya sadar, oke, kalau kehamilan aja seperti itu, apa yang namanya child care saya belum tahu. Mungkin ada challenge lain yang saya nggak berani ambil resiko, jadi saya ambil child care leave di sini ya. Nah, pas di sini, saya ada stres lain ya. Bukan karena childcare-nya sendiri ternyata saya enjoy sekali karena anak saya sangat, apa ya, menyenangkan lah ya anak perempuan saya dan saya sangat ingin anak perempuan memang. Jadi, bukan bagian itunya yang bikin saya stres, itu adalah sesudah ini bagaimana, apakah saya bisa kembali ke posisi saya sebelumnya gitu, apakah ada job security? Karena sebetulnya saya diangkat jadi lecturer di sini untuk departemen yang baru dibuka pada saat itu. Dan pada saat departemen dibuka butuh pengajar langsung gitu. Jadi kalau ada pengajar baru, saya tidak bisa kembali ke posisi ini gitu. Nah, ini saya frantically cari kerja ya. Gimana caranya sesudah childcare leave ini berakhir, saya udah ada safety net di pekerjaan baru. Tiba-tiba out of the blue jam 1 pagi, profesor saya dari Waseda University yang membimbing S3 saya itu kirim email, tanya, "Anasang, kamu sekarang di mana? Kami tahun depan ada lowongan untuk yang harus diisi. Bagaimana kalau kamu kembali ke Waseda University?" Saya, ya Allah, alhamdulillah, itu bahagianya kayak apa ya, kayaknya mungkin doa ibu menyusui itu didengar lebih mungkin ya, mungkin oleh Allah sehingga saya seperti dijemput gitu untuk kembali ke Waseda University. Nah, mmm, ya ini memang ada proyek lagi ternyata yang harus dipersiapkan sebelum saya mulai, kemudian ini, saya mengajar lagi di 3 kampus. Waseda itu kampusnya banyak ya, ada di Honjo, ada di Kitakyushu, ada di Tokyo, ada di, Nishi Waseda, Riko Campus, dan lain-lain. Saya mengajar di 3 tempat dan harus commute, kadang-kadang harus pakai Shinkansen yang perjalanannya itu satu kali aja tuh 2 jam ya, jadi pulang pergi 4 jam. Tapi ini saya bahagia gitu, saya merasa sudah kembali ke kolam, di mana udah kembali ke my element gitu ya. Lalu tiba-tiba saya hamil lagi di sini. Kenapa nggak kapok ya? Di sini udah tahu kalau hamil itu pasti hyperemesis gravidarum lagi. Ini keturunan ya, nenek saya seperti ini, ibu saya seperti ini, saya seperti ini. Mungkin keturunan, mungkin bukan, tapi di kasus saya seperti itu. Namun, saya di sini udah build trust ya, saya bukan ketemu profesor ini baru ya, dia profesor saya di Waseda ini udah kenal saya dari 2010. Jadi ini udah cukup lama kenal dan dia sudah punya trust dengan saya, kemudian dia bilang, "Ya udah nggak apa-apa, kamu jadi part-time aja dulu, nanti kalau sudah siap kembali, bisa kembali." Nah, sesudah 2 tahun, selesai menyusui dan saya sudah kembali, dan ternyata waktu part-time ini, justru, saya dapat, KKNHI ya pertama kali, research fund, dan produktivitas saya cukup meningkat. Dan ini seperti mukjizat ya, pada saat saya part-time itu justru saya, meraih beberapa awards yang dihitung sehingga pada saat saya kembali full-time, saya sudah bisa diangkat menjadi di posisi yang lebih tinggi. Oke, saya kembali ke PowerPoint saya. Oke, melihat sebegitu lika-likunya perjalanan saya, kenapa saya bersikeras untuk, meneruskan perjalanan ini, salah satunya adalah karena saya ingin melihat lebih banyak wanita yang memimpin, dan saya mau anak perempuan saya terutama
Dia besar di dunia yang perempuan itu sama-sama didengar, sama-sama dihargai selayaknya laki-laki. Saya mau itu menjadi sesuatu yang normal pada saat dia besar gitu. Dan kontribusi saya mungkin kecil, tapi ini yang bisa saya lakukan. Kemudian sama seperti Mbak Sari tadi ya, melihat ibunya sendiri yang full time worker ya, itu saya kagum dengan ibu saya dan saya mau anak saya melihat saya juga seperti itu, memberi contoh. Juga kenapa saya mempertahankan ini, karena pada kenyataannya ini masih benar ya, sayangnya. Di perempuan laki-laki sama-sama diharapkan berkontribusi di masyarakat, namun di rumah ada yang namanya unpaid labor, unpaid work. Ini seperti ini yang menghalangi perempuan untuk mencapai ambisinya gitu. Ini saya perlihatkan ke anak perempuan saya umur 7 tahun ya. Apa yang kamu lihat di sini? Lalu dia bilang, kenapa mah di depan yang Onanoko kok banyak banget kerjaannya di depan Tokonoko kosong gitu. Iya, sekarang kamu perhatikan di rumah ini seperti ini enggak? Saya tanyakan ke anak saya, dia bilang, oh enggak sih mah, papa kan nyuci baju ya, terus papa juga jemur gitu katanya. Oh jadi ini di sebelah kanan, ini di sebelah kanan gitu. Oh oke, jadi lebih balance ya di rumah ini. Iya mah gitu. Jadi dengan memberi contoh saya ingin menghapus apa kondisi yang diperlihatkan oleh karikatur ini ya. Lalu ini ada buku yang saya baca, Becoming ya oleh Michelle Obama, dan salah satu kalimatnya itu sangat membekas di pikiran saya itu. Dia bilang begini, for me, being a mother made me a better professional. Because coming home every night to my girls reminded me what I was working for. And being a professional made me a better mother. Because by pursuing my dreams, I was modeling for my girls how to pursue their dreams. Ini membekas sekali di saya, jadi saya merasa menjadi ibu dan menjadi profesional itu adalah suatu simbiosis mutualisme, bukan parasitisme gitu. Jadi saya pekerjaan saya jadi lebih baik karena saya seorang ibu, dan saya menjadi seorang ibu yang lebih baik karena saya seorang profesional gitu. Saya melihatnya seperti itu ya. Lalu ini gambar saya jemput anak ya, dari Hoikueng dan dari Gakudo ya, dari Waku Waku Plaza namanya. Karena kalau dia ini masih kelas 1 ya, masih ada cover yellow-nya ini. Ini setiap hari ya seperti ini keseharian saya gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang menurut saya berat, justru ini sesuatu yang ingin saya kenang di masa depan sebagai sweet memory gitu. Nah ini juga ada stereotype ya. Mungkin udah banyak yang sering lihat ini. Ini BBC Dad ya ininya istilahnya. Jadi ada profesor yang diwawancara di BBC, kemudian anaknya masuk, bayinya masuk, terus belakangan mamanya juga masuk. Ini jadi chaos dan jadi headline di mana-mana. Bayangkan kalau ini perempuan, ini ada yang bikin parodinya. Itu ya sesuatu yang biasa kalau perempuan sambil ngasih lecture, sambil ngasih seminar, anaknya datang, papahnya datang minta kaos kaki sebelah lagi di mana mah. Ini parodi, ini lucu karena memang pada kenyataannya masih banyak yang seperti ini. Nah, salah satu skill yang menurut saya transferable dari kedua role ini adalah yang pertama time management. Nah, memang disinggung ya perempuan itu lebih bisa multitasking daripada laki-laki katanya gitu. Tapi apakah betul seperti itu? Ini ada buku yang saya baca, Why Isn't My Brain Working? Ini oleh Dr. Datis Karazian. Ini memang betul-betul brain surgeon ya dia, dokter otak. Dia bilang do your task as if you're performing a brain surgery. Jadi dia bilang, ini juga ada research lainnya, otak manusia itu didesain bukan untuk melakukan 2 task dalam bersamaan, harus satu-satu. Memang kita sudah berevolusi sehingga kemampuannya seperti itu. Jadi kalau kita paksakan melakukan multitasking, itu akan terjadi switching antara tes satu, tes lain. Jadi kita tuh bukan multi, tapi switching. Pada saat switching itu akan terjadi error
Dan karena error itu kita akan kembali untuk memperbaiki error tersebut sehingga pada akhirnya malah lebih lama apa yang ingin kita achieve dengan 2 tes, 3 tes gitu. Jadi dia sarankan kerjakan satu-satu gitu. Kita nggak mau kan otak kita dioperasi sambil dokternya buka WhatsApp apa gitu kan. Nanti error. Nah, tapi kalau kita yang udah pernah jadi ibu pasti tahu ya, nggak mungkin kalau kita mau single task all the time. Yang namanya bayi minta attention sekarang, nggak bisa, "Nak, diem dulu ya Nak ya, Ibu mau ngumpulin ini proposal dulu, Nak, Ibu mau cuci piring dulu, tunggu di sini ya." Nggak bisa kan kayak gitu kan. Pasti nangis ya nangis aja sampai dia dapat apa yang dia mau. Yang namanya bayi memang didesain seperti itu untuk survival mereka kan, itu udah biologis. Jadi mau nggak mau perempuan itu multitasking, itu bukan karena kita lebih canggih, tapi memang kita emang nggak bisa gitu kalau nggak multitasking, nggak ada yang selesai. Nah, tapi orang Indonesia itu ini ya, apa, kreatif menurut saya. Ini ada beberapa peribahasa Indonesia yang saya kutip. Sekali merengkuh dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Ini menurut saya bukan multitasking sih, ini task-nya 1, sekali merengkuh dayung, tapi results-nya 2, 2, 3 pulau terlampaui. Jadi ini single task, multi results. Ini juga single task, multi results, sekali tepuk, 2 lalat. Ini single task, multi results. Nah, yang ketiga yang saya kurang setuju sebenarnya, sambil menyelam minum air. Ini memang 2 task ya, ini bukan single task lagi, dan apa yang terjadi keselak, ya kan. Jadi ini saya nggak rekomendasi. Jadi kita harus lihat kapan kita, bisa multitask, kapan jangan. Ini contohnya time management kalau di pekerjaan saya. Jadi ini adalah kalender Waseda University, untuk yang spring quarter ya, setengah tahun awal. Bulan April, Mei, Juni ini yang pink adalah, masa sibuk-sibuknya kelas ya, ini mengajarnya intens. Lalu summer quarter ini, itu nggak terlalu intens, tergantung ada kelas musim panas atau enggak. Kemudian yang putih ini adalah, break ya, libur kebanyakan. Nah, ini bagaimana saya menyisipkan role saya satu lagi sebagai researcher, itu harus ada yang di-multitask. Nah, jadi kita harus bisa sekali tepuk 2 lalat ini yang bisa dilakukan di sini. Misalnya, bahan ajar saya kebetulan saya banyakan selama ini ngajarnya S2 ya, jadi sudah terapan bukan dasar lagi. Jadi, bahannya harus di-update setiap tahun dan itu saya sebenarnya sekalian literatur review. Ini, jadi yang saya ajarkan ke anak-anak itu adalah bagian literatur review dari riset saya gitu. Jadi saya sudah melakukan 2 kerjaan di sini sekaligus. Nah, kapan saya baca paper-nya itu kadang-kadang pas saya commuting karena waktunya cukup lama sejam, 2 jam, itu commuting time saya pakai untuk, baca paper terbaru gitu. Kemudian yang pas summer quarter ini kelas kan udah nggak terlalu banyak ya. Nah, ini saya ambil data biasanya ke lapangan dan saya bawa mahasiswa saya ke lapangan. Jadi saya bawa ke Mandalay waktu itu ke Myanmar, saya bawa ke Cebu ke Filipina atau ke Indonesia untuk ambil data, sekalian jadi asisten, sekalian saya training. Kemudian juga analisisnya saya, mengajarkan metode-metode analisis ke, mahasiswa sambil dia juga mengerjakan sebenarnya bagian dari tesis dia. Lalu, nanti pas yang putih ini adalah waktu saya menulis paper. Nah, waktu saya menulis paper ini adalah brain surgery time ya, ini nggak bisa main tepuk lalat lagi di sini. Ini harus betul-betul nggak ada distraction, harus fokus banget nulis yang namanya nulis itu, dan submission time. Terus begitu ini setengah semester seperti ini, cycle-nya seperti itu di semester berikutnya. Nah, sedangkan di rumah, pekerjaan saya juga banyak ya, dan ini salah satunya. Ini ibu-ibu di sini pasti udah sering lihat ya, kayak gini. Ini yang sebelah kiri ini, menu dari Hoi Kueng, dari daycare. Karena kami muslim, jadi kami request, makanan yang
tidak halal yang mana aja tolong di-highlight. Nah dulu waktu anak saya yang pertama itu daycare-nya masih mau bikinin full set jadi versi halal gitu ya. Tapi yang sekarang udah nggak mau, cooperate segitu ininya lagi, jadi saya harus masak sendiri. Dan dia nggak mau saya cuman bawa, salah satu dish-nya, tapi dia mau saya bawa full meal setiap hari. Jadi saya masak setiap hari menunya ini, kemudian yang kanan ini menu anak saya yang besar ya, dari sekolah, dari SD-nya seperti ini. Nah ini kadang-kadang berbeda kan ya, dan anak saya itu kodawari yang terutama yang besar, kalau nggak sama temennya dia malu, nggak mau ngeluarin bentonya. Jadi saya bisa masak 1, 2, 3 menu, apalagi suami saya lidahnya Indonesia banget ya, dia senengnya ikan asin, sambal terasi, lalapan. Jadi saya bikin dan dia kurang cocok makanan Jepang, jadi saya bikin 3 menu sehari kadang biasanya ya. 3 menu lengkap. Jadi cukup harus bisa me-manage waktu di sela-sela kesibukan saya yang lain. Lalu transferable skill nomor 2 itu adalah people management. Karena waktu saya sempit sekali ini untuk ambil data yang hijau ini, jadi saya harus cepat cari, stakeholder mana, research partner mana yang bisa saya ajak, untuk, kolaborasi, kemudian, cari community-nya di mana, mmm, yang bisa, saya ambil survei, ambil data, dan lain-lain. Itu harus cepat. Ini juga ketemu kepala desa. Jadi ini ada desa di Mandalay ya, di Myanmar. Desa ini belum dialiri listrik, tapi ini ada anak kecil bawa HP, jadi udah ada cellphone tapi belum ada jaringan listrik ya. Ini, saya harus secara cepat mendapatkan trust agar saya bisa, mendapat izin untuk ambil data di desa ini. Nah, bagaimana saya mempercepat proses itu, saya harus cepat membangun yang namanya trust. Ini ada buku oleh Stephen Covey ya, judulnya The Speed of Trust. Dia punya rumus seperti ini, semakin tinggi trust, semakin cepat proses, dan semakin rendah biaya. Semakin tidak ada trust, semakin sedikit trust, itu akan semakin lamban dan semakin mahal gitu. Jadi kalau kita mau mempercepat speed ini, kita harus menaikkan yang namanya trust. Nah, bagaimana kita membangun trust itu sebetulnya banyak ya, faktornya. Menurut Covey ini, termasuk hasil results yang kita berikan, termasuk, capability kita yang bisa kita perform dan lain-lain. Tapi ada empat step yang bisa dimulai. Yang pertama, genuinely care for others. Kita harus betul-betul care, kepada orang yang ingin misalnya untuk research collaboration gitu ya, atau topiknya gitu. Kita memang mau misalnya topik, sustainable development, kita memang care untuk community itu supaya mereka memiliki taraf hidup yang baik dan lain-lain. Ini nggak bisa dipalsukan ya, maksudnya kita bisa pura-pura mungkin, tapi orang akan tahu dan kalau mereka tahu, ya udah nanti trust tidak terbentuk, kemudian speed akan turun, cost akan naik. Ya kita harus bayar untuk minta izin atau untuk survei kita harus bayar atau gimana. Lalu, seek mutual benefit. Yang benefit-nya nggak bisa kita aja, pokoknya saya mau dapat data, saya mau cepet, publish gitu. Ya nggak bisa, research partner kita kebutuhannya apa, subjek research kita kebutuhannya apa, itu harus ada mutual benefit. Kemudian act in the best interest of others. Jadi setiap decision yang kita buat itu harus ada, harus menguntungkan semuanya gitu. Dan yang terakhir adalah declare your intent. Memang mungkin kita maksudnya baik, tapi kalau kita tidak sampaikan, mereka nggak akan tahu dan bisa juga di-misinterpret. Kenapa nih Mbak Ana approach saya ada maunya gitu. Tapi kalau kita declare intent-nya saya ada plan seperti ini, tujuan saya ini, intent saya seperti ini, sehingga bisa terbentuk trust dengan waktu yang lebih singkat. Nah ini juga people management ini bergunanya di rumah. Ya namanya anak kecil ada ngambeknya, ada ngeyelnya, tapi kita harus ingat 4 pilar itu. Nggak bisa, maunya kita aja, "Cepet kamu harus gosok gigi, kamu harus pakai baju, nanti kamu terlambat." Itu semua interest-nya siapa? Interest-nya mama.
bukan interest-nya anaknya. Jadi kita harus pikir apa ya yang, interest dia tuh apa gitu, kepentingan dia apa. Kemudian transferable skill nomor 3, ini event management. Saya, seringkali harus, suco ya, harus business trip, ambil data itu ke pedalaman, ini di Kalimantan di perkebunan kelapa sawit, ini juga yang belum ada listriknya. Nah, waktu itu perjalanan saya dari Kalimantan ini, jadi dari Haneda dari Tokyo ke Kalimantan, kemudian saya harus kasih lecture di UGM ini di Jogja, kemudian dari Jogja saya harus kembali ke Jakarta untuk ambil pesawat lagi ke Haneda. Nah, itu nggak bisa, ya bisa mungkin ya bawa anak, cuman repot karena saya juga harus bawa alat peraga, harus bawa alat survei dan lain-lain. Jadi, eee, solusi yang saya ambil itu sebenarnya saya belajar dari senior saya yang lain yang juga pernah harus suco ke Thailand, tapi anaknya masih bayi-bayi. Jadi dia titipkan ke orang tuanya. Nah, ini kebetulan walaupun saya ke multiple tempat di Indonesia, tapi alhamdulillah masih di Indonesia ya. Nah, ini saya titipkan dulu ke kakek neneknya ke Jakarta. Jadi waktu transit dari Haneda ke Jakarta sebelum Kalimantan, nah itu dijemput di gate. Sambil saya kasih popoknya, sambil saya kasih bajunya, "Ini, apa, Bapak, Ibu tolong, titip Kia dulu ya," gitu. Nah, nanti sesudah saya selesai, bisnis trip-nya saya ambil lagi anak saya bawa lagi ke Jepang gitu. Nah, ini saya sering seperti ini. Tadi, kalau Mbak Sari bisa, apa, harus pulang hari ya kalau dan, apa, anaknya udah mandiri banget mungkin bisa bisa ditinggal. Nah, ini masih kecil karena ya, jadi saya titipkan ke, orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya masih sehat-sehat dan anak saya juga lebih seneng sama kakek neneknya mungkin karena dimanjakan ya. Nah, itu salah satu penerapan di rumah. Kemudian, event management. Saya punya prinsip work hard, tapi juga play hard. Karena saya merasa saya kerja buat apa gitu. Kalau cuman kerja aja capek, dapet capek doang buat apa? Saya senang, travelling sama keluarga ya, kemudian, pada saat travelling itu kan juga banyak task-nya ya, booking Airbnb ya, saya nggak jarang nginep di hotel karena ya tahu yang punya anak lebih lebih, nyaman memang di Airbnb, kita nggak khawatir macam-macam dan bisa menyiapkan makanan halal sendiri dan lain-lain. Kemudian, dan waktu kita menyiapkan travel keluarga ini, saya bagi task sama suami saya, "Kamu ini, saya ini." Dan pada saat pembagian task ini bukan adil-adilan ya, "Kan kamu udah ini, saya ini." Tapi yang mana yang lebih mudah buat suami kita, mana yang lebih mudah buat saya gitu. Nah, driving misalnya, itu lebih mudah buat suami saya, dia seneng driving, udah biasa driving. Saya juga punya license, tapi kalau disuruh driving stresnya minta ampun dan mungkin semua orang jadi stres karena saya tegang. Jadi, fit your strength, starve your weakness. Collaborate to assist your weakness. Get everyone sit on their seat in the bus. Nah, ini kalau kita ada kelemahan, nah itu kita bisa delegate. Kalau ada orang lain yang punya kelebihan, ya bisa kita serahkan gitu. Jadi, sesuai mana kelebihan dan kekurangan kita masing-masing aja, supaya busnya bisa maju. Lalu, delegation and teamwork ini di event management juga saya terapkan di hal lain. Ini waktu pandemi ya, orang tua saya ke sini pas saya melahirkan anak kedua. Nah, ini mungkin, ya bukan mungkin lagi, memang justru ini mungkin yang membuat saya bisa, perform di riset saya walaupun baru melahirkan. Saya karena yang anak kedua saya nggak ada cuti ini ya, nggak ada cuti mengurus anak, tapi saya kerja part-time itu. Nah, ini karena betul-betul karena support ibu saya, karena support bapak saya, karena support adik saya. Ini juga contohnya, tapi kita nggak bisa assume kalau mereka punya skill yang sama dengan seorang ibu ya. Kadang kita udah ada yang memang dari secara naluri kita bisa ngerjain ngurus bayi, tapi harus di-training memang. Ya, seperti misalnya mandiin bayi dan lain-lain. Nah, itu juga di keluarga besar saya kita nggak pernah hire yang namanya event organizer,
Karena kita udah terbiasa teamwork, ini tante saya, om saya, sepupu-sepupu saya, ini ada acara unduh mantu atau halal bihalal. Itu semua kita kerjakan secara tim bersama keluarga besar saya. Nah, ini transferable skill nomor 4 sebetulnya. Ini sangat pribadi ya, tapi ini menurut saya ini cukup core ini ya, importance-nya sangat cukup paling fundamental. Karena kalau kita disaingkan dengan yang tidak ada tanggungan anak, yang tidak ada tanggungan keluarga, itu waktu kita udah sangat mepet ya, kalau dibanding sama yang single atau yang childless. Itu kita kalau mau bersaing secara waktu kita udah berat. Jadi apa yang kita bisa improve menurut saya, brain efficiency kita harus lebih canggih, harus dalam keadaan fit. Dan ternyata yang saya pelajari ada yang namanya gut-brain communication. Apa yang kita makan itu sangat berpengaruh dengan performa otak kita. Dan ini baru yang saya pelajari. Saya mempelajarinya baru-baru ini aja. Dan ini bisa dilihat tahun 2017 ini habis melahirkan anak yang pertama saya melar sekali ya ini. Itu nggak enak memang punya badan seperti ini tuh, kemana-mana nggak bisa lincah, duduk di pesawat tuh mepet, terus belakangan makin umur makin linu-linu. Kadang kan saya harus cuci piring sambil gendong bayi gitu ya. Nah itu punggung tuh keseleo-keseleo. Nah terus saya jadi mencari kemampuan riset itu saya tuangkan bagaimana saya bisa mengimprove kesehatan saya, dan ternyata saya menemukan buku ini yang menurut saya berharga sekali. Saya merekomendasikan sekali bagi yang ingin mengimprove kesehatannya. Karena kalau seorang ibu sakit, rumah tuh berantakan. Siapa yang masak? Siapa yang ya semuanya yang kita kerjain itu kan jadi nggak bisa dikerjain ya. Harus dilimpahkan ke bapaknya yang juga mungkin lebih sibuk lagi di tempat kerjanya. Ini konsep yang saya terapkan di riset saya maupun di kehidupan saya. Fall in love with the problem, not with the solution. Jadi kita sudah banyak, mungkin kita merasa sudah tahu mengenai nutrisi, makanan ini, makanan itu, cara makan seperti ini, seperti itu lebih sehat. Tapi sebenarnya udah banyak yang di-debunk, yang harus kita teliti lagi, riset terbaru. Karena kita mau cari tahu penyelesaian masalahnya itu apa, dan terus terang dari buku ini saya menemukan banyak sekali pencerahan mengenai health dan nutrition ya. Kemudian ya saya nggak akan bicara banyak untuk bagian ini karena saya bukan nutritionist, saya bukan dokter, medical doctor, jadi saya cuma bisa kasih rekomendasi bukunya untuk bisa dibaca apabila tertarik. Demikian presentasi saya hari ini. Ini support tim saya ya, tanpa mereka saya nggak bisa mempertahankan perjalanan saya di the thin thread yang sedang saya jalani ini. Terima kasih untuk teman-teman saya. Ini ada Mbak Ajeng nih di sini nih. Waktu itu kita lagi Women's Day ya Mbak Ajeng ya, ini semuanya Iya, semuanya engineer. Women in Science Day. Science ya, scientist semuanya. Terus ini ada Mbak Sari nih di sini. Waktu itu kita lagi Mbak Yati ya Mbak ya. Iya, di rumah Yati. Ini betul-betul refreshing ya, menambah energi banget nggak sih Mbak kalau kita habis seperti ini ya. Ini juga ada ya sahabat-sahabat saya ini jauh-jauh dari Indonesia suka main ke sini, itu ke tempat saya benar-benar dapat kayak suntikan energi gitu kalau habis ketemu teman lama ya. Ini juga dosen-dosen di Waseda sebenarnya udah beberapa yang wanita, tadinya memang sedikit sekali apalagi yang pakai hijab ya, sekarang udah ada 3. Di tempat saya tadinya betul-betul, kalau di departemen saya masih laki-laki semua sih dan masih Jepang semua. Tapi ya ini betul-betul berkhasiat lah, paling poten itu untuk menambah energi itu ketemu teman-teman dekat dan saudara-saudara gitu, supporting saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Mbak Ana. Seperti yang tadi disampaikan di pembukaan, saya bersyukur sekali akhirnya Mbak Ana mau sharing setelah menolak beberapa beberapa kali tawaran dari I4, karena memang pengalaman yang Mbak Ana ceritakan tadi itu apa ya, itu sangat berharga buat banyak orang, karena memang sebenarnya yang hidupnya tidak lurus itu lebih banyak dibanding yang lurus-lurus saja. Jadi justru dengan apa namanya, dengan memperlihatkan ini loh, saya tidak lurus tapi bisa mengatasi arah rintangan dalam perjalanan seperti itu. Ini cara saya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, kemudian bangkit kembali seperti itu. Karena selama ini kadang karena tadi kan, karena mungkin kebanyakan orang yang yang jalur hidupnya tidak lurus, ketika tawarkan kesempatan untuk sharing seperti ini, mungkin punya pikiran sama dengan Mbak Ana juga. Aduh, saya kan kayaknya tidak bisa deh jadi panutan gitu kan. Tapi ternyata iya bisa juga gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar sangat berkesan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana Mbak Ana dari seorang mahasiswa yang berprestasi, kemudian masuk ke jalur yang lurus, di mana setelah PhD lulus langsung dapat kerjaan, orang yang positif, kemudian mendapat tantangan ketika hamil, ternyata bermasalah, yang masalahnya juga mirip dengan masalah saya dulu waktu hamil, sama-sama soalnya biologis wanita itu memang gimana-gimana nggak bisa bohong sih ya, terutama kalau lagi hamil seperti itu, muntah di mana-mana, yang of course akan mempengaruhi kinerja yang biasanya kita bisa lakukan di keadaan yang tidak hamil. Kemudian dari situ juga akhirnya Mbak Ana sempat sempat mengambil libur dulu, libur maternity leave, kemudian mengambil part time position, terus akhirnya bisa kembali lagi, dan bahkan dalam posisi part time pun ternyata malah mendapat banyak award di situ. Dan yang berkesan juga tadi time management itu, sebagai orang yang masih berkutat di akademia, itu merupakan contoh yang sangat baik, di mana satu kali pekerjaan itu hasilnya bisa 2. Jadi tadi berkesannya di literatur review tadi, oh iya ya, sambil membuat bahan ajar baru, tapi kita juga sekalian bisa mempelajari literatur review untuk the next paper atau the next project seperti itu. Terus ada lagi, ini tentang people skill, manajemen, terus kolaborasi dan delegasi. Itu juga sangat penting ya ternyata, karena mau nggak mau setelah jadi ibu, kemudian punya keterbatasan waktu juga, yang mana ini kalau dikerjain sendiri nih bakal lebih baik hasilnya, tapi ternyata kita nggak punya waktunya gitu. Jadi kita harus dengan sukarela, oke, saya akan mendelegasikan tugas ini ke orang lain, karena walaupun kita bisa melakukan yang lebih baik, tapi ya emang nggak ada waktunya. Seperti itu. Terus yang terakhir juga tentang health management, itu juga sangat berkesan. Bukunya belum sempat saya baca, tapi ya roughly tahu lah. Karena kita pernah ngobrol-ngobrol juga, dan semoga bisa diterapkan juga buat yang lain-lain, karena kesehatan itu merupakan suatu modal yang besar ya, modal yang sangat penting untuk menjalani tugas kita sebagai, nggak cuma sebagai ibu ya, sebagai manusia gitu. Karena memang ketika kesehatan terganggu, ya semuanya akan sulit gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan yang masuk. Oh, halo, ada yang belum ada ya. Kalau saya ini karena kalau belum ada yang tanya, saya ada pertanyaan nih. Kira-kira ada nggak sih suatu titik di mana titik terendah, kemudian oke, saya harus bangkit lagi gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Karena kadang-kadang ada kan, kalau saya sendiri ya, misalnya udah capek, udah kayaknya mau keluar aja deh. Atau gimana caranya, kalau dari Mbak Ana pengalaman itu, siapa atau bagaimana, atau mungkin Ya,
Karena capek atau stres pekerjaan ya? Gimana? Ya, atau kehilangan motivasi mungkin, atau motivasinya selalu ada gitu. Kalau saya itu, yang masa terendahnya itu justru pada saat saya kehilangan job security itu. Jadi Hmm. waktu saya hyperemesis itu memang titik di mana bukan pas hyperemesisnya, pas childcare itu, sesudah childcare itu nggak ada job security, itu adalah titik paling panik saya sebetulnya. Jadi waktu saya sudah kembali bekerja, saya tuh seberapa berat yang harus saya lakukan, saya ingat-ingat lagi perasaan saya waktu nyari kerja, waktu frantically kirim puluhan, mungkin ratusan ada nggak ya? Mungkin ada, CV ke sana sini bikin apa, apalagi mungkin Mbak juga tahu ya kalau, research position itu CV-nya tuh, submission-nya bukan cuma CV, tapi ada research proposal, ada past research, ada future research plan, ada recommendation dari beberapa supervisor terdahulu yang lain-lain, itu kan susah banget ya ngumpulinnya. Kemudian kita bikin seperti itu yang dibuat sesuai dengan job call-nya, itu kan makan waktu banget, dan keadaan tidak menentu seperti itu sangat ini bagi saya ya, sangat mengecam ya istilahnya. Mencekam. Mencekam. Ah, Saya ya benar. saya stres level saya paling tinggi justru di situ. Kalau yang namanya Hmm. research itu passion saya. Sampai saya pernah bilang ke teman saya, eee, nggak dibayar pun saya akan riset sebenarnya. Jadi apa, research itu buat saya exciting, dan apa ya, mungkin karena saya, dapat cukup, independence yang diberikan oleh supervisor saya ke saya itu cukup luas. Jadi saya, apply research sesuai minat saya sendiri, kemudian dapat grant juga grant saya sendiri, PI-nya saya sendiri, kalau ada tim juga saya PI-nya gitu. Jadi, mmm, saya merasa bahagia ya selama ini sih kalau menjadi apa, walaupun despite of kesibukan yang subhanallah banget ya, memang dibangun sampai tidur lagi tuh selalu harus ada yang diselesaikan kan ya, karena 2 role tersebut. Tapi di capek-capeknya mungkin bagian capek ya, kalau kalau sampai kehilangan motivasi hampir hampir jarang, mungkin nggak pernah ya. Tapi kalau capek itu hampir setiap hari sebenarnya. Nah, di capek-capeknya banget itu saya ingat-ingat seberapa stressful-nya saya waktu berusaha mencari pegangan lagi gitu. Itu lebih stressful buat saya daripada semua ini gitu. Jadi, ya itu, jadi saya ingat aja my worst point ya itu gitu. Jadi itu harus Iya, iya, disyukuri. iya. Ini sesuatu yang saya achieve dengan segala usaha saya, dan segala challenge saya sudah mendapatkan posisi dan amanah ini. Jadi lakukanlah sebaik-baik mungkin dalam menjalankan amanah ini. Itu sih Iya, yang iya. pikiran saya. Kalau nggak salah kan setelah apa namanya, setelah cuti child rearing itu kan berat itu mengirimkan banyak apa namanya aplikasi kemana-mana. Terus akhirnya setelah mengirim itu malah dipanggil oleh oleh tempat yang tidak di-apply sebenarnya kan jadinya. Ya, Jadi itu benar-benar apa ya ya itu banyak kejadian juga kan mungkin di hidup kita semua ini. Jadi kita mencari ke sana kemari udah pusing seperti itu, tapi ya ketika memang sudah rezekinya, kita sudah berusaha pol, ya ketika ada hal yang baik ya langsung dikasih gitu aja di tempat yang memang kita nggak cari sebenarnya. benar-benar. Jadi rezeki itu memang sudah ditentukan sebenarnya, tapi memang kita harus terus berusaha untuk mencari. Tapi sebenarnya udah ditentukan. Jadi percaya aja sama Allah. Dan Allah nggak akan memberi cobaan yang lebih dari yang kita bisa tanggulangi kan. Itu udah ada apa sih hadisnya ya, apa sih ayatnya. Jadi percaya aja sama Allah, nggak akan ada cobaan yang lebih dari yang kita nggak bisa lakukan. Yeah, yeah, it's very inspiring.
Oke, wah ada komen-komennya juga, nanti bisa dibaca-baca juga. Sepertinya tinggal 2 menit lagi, mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Oh, ini ada pertanyaan di chat deh. Oh, ada Kalau di mau chat. dibaca Oke, ya. oke. Yang mana nih? Dari Mbak Fabiola Oh, Mbak Trisma. Fabiola. Oke. Saran atau harapan seperti apa untuk para suami? Wah, untuk para suami agar bisa mendukung istrinya agar bisa berkarir atau sesukses Mbak Ana dan juga Mbak Sari serta ibu-ibu yang lain di sini katanya. Mana? Silakan. Ngomong dulu mungkin baru saya habis itu. Ya, Mbak Sari, yang kalau boleh tahu sudah menikah berapa lama ini udah? Dari 2008, Mbak. Berapa Iya, tahun iya, itu? oke, oke. 15 tahun ya? Dan itu LDR terus ya? 3/4 ya. Oh, wow. Ya silakan Mbak Sari, mungkin ada saran atau harapan untuk para suami yang mungkin istrinya juga ingin berkarir di luar seperti itu. Kalau harapan dan sarannya, kalau bagi saya sendiri, saya pribadi gitu ya, untuk para suami tentunya ya. Kalau saya lebih ke apa ya, kesetaraan gender perempuan. Kalau bagi saya kita perempuan laki-laki dilahirkan sama ya, eh, dibesarkan sama dan dari kecil disayang oleh keluarga, diberi edukasi oleh keluarga. Jangan pernah apa ya, dengan menikah itu jangan jadikan itu alasan untuk menghambat karir gitu, tapi jadikan itu semacam jalan untuk kita sama-sama mendayung bekerja dengan kodrat masing-masing gitu. Nah, saya nggak kalau saya pribadi lebih ke apa ya, dengan kita bekerja itu artinya suami kan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua ya, mensekolahkan anak, membesarkan anak, memberikan kasih sayang, terus kemudian direnggut gitu dengan tidak diberi kesempatan bekerja apakah part time atau full time gitu. Nah itu sama seperti apa ya, eh, tidak menghargai apa yang sudah diinisiat oleh orang tua si perempuan gitu, oleh orang tua saya misalnya dari kecil saya disekolahkan, disayangi gitu. Terus kemudian begitu saya sudah S2, S3, kemudian ada chance untuk bekerja, kemudian tidak boleh, no way gitu. Nah, itu sama seperti mengkubur mimpi dan kayak seperti mendayung bahtera itu ya dia sendiri gitu. Saya nggak ada dikasih kesempatan apa-apa untuk develop, untuk me time gitu. Nah, jadi kalau saran saya sih apapun itu bagi para bapak-bapak ya, supportlah apapun itu gitu. Semua sisi positif yang ingin dilakukan oleh para istri, para ibu-ibu gitu. Apakah bekerja atau sekolah lagi gitu. Karena itu semua akan baliknya ke family lagi, ke anak lagi, ke keluarga lagi. Nggak akan mungkin apa yang kita hasilkan untuk diri kita sendiri kan nggak ya Mbak. Kita dapat gaji, dapat reward, dapat bonus, itu kan reward dari pekerjaannya. Nggak akan itu untuk kita kan pasti ujung-ujung untuk keluarga, support suami, support anak gitu. Dan mau jodoh rezeki itu kan di tangan Tuhan ya. Kita nggak tahu sepanjang apa jodoh kita dengan suami, sependek apa umur kita, kita kan nggak ada tahu. Tapi dengan bekerja ini kita mempersiapkan semua untuk anak, untuk keluarga gitu. Kalau saya sih lebih ke itu sih ya. Jadi jangan pernah merenggut apapun mimpi seorang perempuan yang sudah bersekolah ya. Kecuali kalau memang dia ingin full time mother, nggak bekerja, itu lain pasal ya gitu. Itu lain pasar yang memang benar-benar ingin bekerja gitu. Padahal suaminya udah, oh ya boleh silahkan, nggak ada masalah silahkan gitu. Tapi dia sendiri, enggak lah saya ingin benar-benar full time mother gitu. Saya stop bekerja, jadi saya biar full dengan keluarga. Nah kan banyak banyak contoh ya untuk itu. Jadi balik lagi, support lah, biarkan perempuan yang memutuskan sendiri dia akan seperti apa gitu. Kalau saya sih seperti itu. Betul betul. Happy wife, happy life. Betul, betul. Seperti kata Mbak Ane tadi, rumah tangga itu kalau ibunya happy, sehat, semua juga pasti akan happy dan sehat. Ya kan Mbak Ane? Iya. Iya. Ya Betul. mungkin Mbak Ana ada pesan atau Kalau saya, harapan? saya mungkin saya bersyukur sekali ya dapat suami yang
yang mensupport saya sepenuhnya gitu ya. Dia waktu ketemu saya dia bilang, kamu itu seperti kupu-kupu buat saya. Jadi indah, tapi indah karena kamu bisa terbang gitu. Saya nggak akan membiarkan sayap kamu patah, katanya. Oh, iya. Oh. Dan So sweet. dan saya terbang pada saat saya menjalani pekerjaan saya. Saya betul-betul excited dan saya pulang dalam mood yang bagus ya. Dan kalau saya waktu dapat award gitu kan senang banget, atau paper lolos gitu senang. Itu sampai anak-anak semua tepuk tangan, semua gembira jingkrak-jingkrak, sampai anak-anaknya sama bapak-bapaknya juga gitu. Jadi Iya. semua men-celebrate pekerjaan saya gitu. Nah, tapi betul kata Mbak Sari tadi, tidak semua wanita punya ambisi yang sama, punya passion yang sama. Ada yang passionnya mengurus anak, ada yang passionnya memberikan seluruh attentionnya untuk mengurus anak dan rumah tangganya, itu ada. Dan dia mungkin paling bahagia di situ, dan ya betul, biarkanlah dia memilih gitu. Ada teman-teman saya yang bilang, Mama Tomo ya, Mama Tomo teman yang juga mamah-mamah ya, yang punya anak. Dia tuh waktu saya lagi kelimpungan cari kerja tuh dia bilang, anak kamu kenapa sih segitu paniknya? Emang kerja tuh enak ya? Kan lebih enak kita sama anak-anak aja jalan-jalan setiap hari kan. Yang cari nafkah memang tugas suami, memang udah ada di agama cari. Dia nggak ngerti, tapi saya juga nggak ngerti untuk menjadi posisi dia gitu. Ya udah, and that's fine gitu. Ada yang passionnya seperti ini, ada yang passionnya seperti itu. And let them be gitu. Yang penting kita bahagia supaya keluarganya juga ikut bahagia gitu. Betul. Betul sekali. Oke. Itu suatu suatu kesimpulan yang bagus ini untuk menutup sesi yang kedua kali ini. Semoga ini ya, kadang ketika perempuannya tahu apa yang diinginkan itu that's fine, aku pengen di rumah, aku mau kerja. Tapi kadang ada juga yang aduh nggak tahu mau ngapain. That's different question ya. Undecided. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sudah kelewatan 5 menit di sini. Saya akan kembalikan ke moderator utamanya, Mbak Denin, silahkan. Terima kasih ya Mbak Ana, sangat menarik. Terima kasih banget untuk pembicara Mbak Ana dan Mbak Sari juga, terus juga ada Mbak Ajeng dan Mbak Astri sebagai moderator. Benar-benar Tea Time Talk ini sangat menginspirasi, terutama untuk kita ya sesama. Kebetulan juga saya jadi ibu, dan mungkin teman-teman di sini ada yang belum jadi ibu, calon-calon ibu mungkin tetap bisa bermimpi tinggi, dan ya dan impian tinggi itu bisa dicapai gitu ya. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak juga bagi yang sudah hadir. Ya semoga mungkin kedepannya kita bisa bikin Tea Time Talk tema Women Empowerment lagi, dan semoga juga bisa berkenan hadir di Tea Time berikutnya ya. Terima kasih banyak. Sekian saya akhiri Tea Time Talk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Terima Ana. kasih. Terima kasih pembicara semua. Ngaco-ngaco. Udah, live.